Halo semuanya. Jadi di video kali ini kita akan hadirkan sebuah podcast yang menarik terutama bagi kalian para safety rangers. Nah, jadi di podcast ini kita akan membahas tentang sebuah permasalahan atau angka kita biasanya bilang resiko, di mana yang dialami oleh pekerja F&B. Oke, cukup menarik ini ya Mbak Mia ya, karena biasanya kalau kita ngomongin K3 itu kan identiknya sama pekerja proyek gitu ya, konstruksi lah, tambang lah. Kali ini kita hadirkan pekerja dari bidang F&B teman-teman. Tuh. Betul banget Mas, jadi sekedar info aja teman-teman bahwa K3 itu bukan hanya tentang konstruksi, tapi K3 bisa dapat menyeluruh dalam semua bidang. Betul, jadi mungkin kalau bagi teman-teman yang masih awam ya di bidang K3, jadi K3 itu mungkin kebanyakan orang pahamnya hanya di bidang konstruksi lah, termasuk kayak pekerjaan berat dan lain-lain sebagainya. Tapi sebenarnya K3 ini bisa mencakup di berbagai bidang. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada dasarnya seluruh pekerjaan itu kan ada yang namanya risiko, bahaya dan cara penanganannya. Nah, disitulah peran K3 ini masuk gitu untuk mengidentifikasi risiko tersebut. Nah, selanjutnya mungkin kita langsung mulai aja ya. Boleh. Oke, kita langsung mulai aja nih. Tapi sebelum video dimulai, kita disclaimer dulu. Oke, jadi tamu kita hari ini adalah kebetulan teman saya sendiri, dan teman saya ini sudah cukup lama ya, bisa dibilang sudah cukup lama bekerja di bidang F&B. Nah, harapannya di video kali ini nanti kita bisa ngulik bareng teman saya tentang pengalaman bekerjanya di dunia F&B. Apa aja sih yang dirasakan, terus mungkin nanti kita bisa tahu nih apa aja resiko, bahaya, serta harapan dari pekerja F&B itu seperti apa perbaikannya. Itu ya Mbak Mia. Atau ada tambahan lagi? Cukup. Oke, kita langsung masuk aja ke teman saya. Ini dia Mas Zaki. Oke, apa kabar Mas Zaki? Alhamdulillah baik. Maaf ini ya Mas ya, malam-malam ini saya ganggu. Aman, masih aman. Mungkin boleh perkenalan dulu Mas. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zaki. Kebetulan di sini saya juga cukup lama bekerja di bidang F&B. Untuk posisi sekarang lagi menggeluti di posisi stoker warehouse nih. Oke. Ya, warehouse. Nanti di sini kita bakal nanya pengalamannya Mas Zaki gitu. Bukan berarti mengulik yang negatif-negatif ya Mas ya. Iya, kita nggak mau bahas personal ini ya. Kita bahas yang ini aja ya, pengalaman realnya. Jadi seperti yang di disclaimer tadi teman-teman, di sini kita tidak akan menyebutkan brand atau apapun itu ya, merek seperti itu tidak disebutkan, tapi lebih ke mengulik pengalaman pekerjanya seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan dari Mas Zaki? Pertanyaan pribadi maksudnya. Oke Mas, kan sebelumnya Mas Zaki itu pernah bekerja di bidang apa sebelum di bidang F&B? Itu kerjanya berapa lama? Oke, kalau sebelum di bidang F&B, sebelum ini pernah di retail sih. Pernah di retail juga, ya. Di retail, cuman itu kebetulan nggak lama. Selama saya bekerja sih memang paling lama di F&B kebetulan. Tuh. Jadi sebelum F&B itu di retail itu seperti apa Mas? Mungkin masih ada yang belum tahu ya. Oke, gambaran. Lebih ke kayak yang ada di supermarket gitu loh. Jadi apa ya? Mungkin kalau dari job desk dari job desk mungkin yang waktu saya di retail lebih ke apa ya? Membantu customer, terus mengecek buat barang-barang
yang ada di retail tersebut, entah itu baik stok barangnya dan kemudian apa namanya expirednya juga tuh. Terus untuk administrasi juga kadang juga kalau di retail itu kan juga angkat-angkat juga tuh. Tuh, apalagi kalau misal ada barang datang kayak gitu aja sih biasanya. Di retail itu lebih banyak ke angkutnya apa ke datanya, ke adminnya? Kalau retail lebih ke kebanyakan ya, kebanyakan memang kayak di fisik atau kayak angkat-angkat gitulah. Itu sih emang. Itu satu orang atau Oh enggak, ada temennya pasti. Oh, banyak berarti ya? Biasanya kalau ngangkut itu sekaligus satu sih. Oh pasti satu-satu dong. Kalau Kan sekaligus. ada nih Iya. kayak Oh enggak. Biar cepet. udah cepet ya. Biasa kayak gitu, Oke, kan? enggak, kebetulan waktu itu satu-satu sih. Tuh. Terus di retail itu berapa lama? Mungkin berapa bulan atau berapa tahun? Kebetulan waktu itu saya dapat kontrak yang seasonal gitu. Jadi waktu itu untuk kebutuhan seasonal, jadi nggak lama-lama banget sih, waktu itu sekitar 6 bulan kalau nggak salah gitu. Tanam Training gitu ya. Bukan training, lebih ke apa itu Mas? Kita belum ini baru dengar. nggak, soalnya Seasonal itu apa? seasonal itu lebih kayak gimana ya jelasnya? Bahasa umumnya lah. Bahasa umum ya, oke. Karena waktu itu sebenarnya lagi musim Nataru, kebetulan. Jadi Natal dan Tahun Baru, di tempat retail tersebut membutuhkan manpower lah, tambahan manpower gitu, iya. tambahan staff. Jadi kebetulan ada posisi juga di situ, saya yang ngisi posisi untuk selama Nataru gitu. Di periode waktu tertentu. Benar, iya benar. Tuh, Mi, bukan instan, bukan ini ya, bukan makan ya. Iya. Saya kirain kayak magang. Oh, Baru dengar juga ya Mas. Oh, iya. Retail. Itu selama 6 bulan setelah di retail itu kemana? Atau langsung ke F&B atau gimana? waktu itu memang langsung ke F&B sih. F&B yang sekarang? Iya, F&B yang sekarang. F&B yang sekarang. Jadi itu ada jeda waktunya nggak Mas Agi itu? Jeda waktu Dari setelah ke retail itu ke F&B itu ada jedanya? Ngambil apa gitu? Oh, seingatku ada jeda, cuman nggak lama-lama banget sih. 3 bulan atau 2 bulan gitu, seingatku. Iya. Benar. F&B ini dari tahun berapa? Di F&B yang ini, yang sekarang ya, dari tahun 2002 akhir, di Desember kebetulan, Desember 2022. Tapi waktu itu kayak boleh cerita sedikit ya? Boleh. sorry. Nggak, soalnya waktu itu kayak sering dipindah-pindah cabangnya gitu. Tuh, jadi di dalam kota Mas? Oh, luar kota. Oh, Ya, itu. Jadi waktu itu di akhir tahun bulan Desember 2022 sempat ke Jabodetabek selama 4 bulan, kemudian grand opening di cabang Surabaya. Bener gitu. jadi Desember Sampai April, bulan April. lama. Ya, 5 bulan berarti ya? ya sekitar 5 bulan. Atau mungkin sebelumnya udah punya bidang apa? Background di pekerjaan kuliner gitu. Oke. Apa itu? Kalau pertimbangannya kebetulan sebelum yang di retail itu juga sebelumnya pernah di F&B juga sih kebetulan. Oh, ada lagi. Ada lagi memang gitu. Jadi karena memang udah ada basic gitulah di F&B, jadi oke lah balik lagi ke F&B. Berarti, nah ini ngelurusin ya Mas? Iya, boleh. F&B ini lama nggak nih yang F&B pertama ini? F&B pertama lumayan, sekitar 3 tahunan. Oh, Iya,
Jadi F&B itu pertama ya? Iya, 3 tahun, benar. terus ke retail, Benar, F&B lagi. benar. Oke, kita lurusin dulu. Ya nih, boleh, 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 jalurnya. boleh. Pertimbangannya apa Mas? Kan pasti pertanyaannya gini nih, dari F&B udah 3 tahun kan? Benar. Kok pindah ke retail, langsung lagi ke F&B gitu. Oke. Apa diterusin nih F&B yang sebelumnya nih? Oh, oke. Atau mungkin beda apa ya? Beda F&B-nya beda gitu. Ya. Kita nggak bilang mereknya, mungkin Ya, sektornya ya. oke. Kalau untuk yang sebelumnya nih, yang awal-awal itu kebetulan bisa dibilang beda sektor karena yang pengalaman pekerjaanku di F&B pertama itu lebih di kayak restoran keluarga gitu. Tuh, terus untuk yang sekarang itu lebih ke kafe gitu. Udah berarti. Bener. Ya. Itu di F&B pertama bagian apa ya? Oke, kalau untuk yang F&B pertama itu kebetulan saya bagian kitchen, bagian masak, membuat produk masakan lah. Kita background masak. Iya, background masak berarti. Mas Zaki punya background masak berarti? Waktu itu enggak sih, cuman Suka. kalau suka enggak juga sebenarnya. Kalau sebenarnya enggak suka masak juga sebenarnya. Kebetulan waktu itu ada peluang, terus pengen belajar juga waktu itu. Ya alhamdulillah, mungkin rezekinya memang di F&B. Kalau sekarang ya. Ya alhamdulillah lah. Retail terus ke F&B lagi. Nah, kita Oke. sekarang ini di posisi apa? Oke, kalau untuk sekarang kebetulan posisi saya di bagian gudang. Untuk lebih tepatnya bagian stokernya saya. Benar. Sama kayak retail atau Mungkin perbedaannya kalau sama ada persamaan ada perbedaan juga. Cuman mungkin kalau di posisi yang sekarang kan nggak langsung ketemu kayak customer gitu. Kalau di retail kan pasti itu. Nah, mungkin perbedaannya di situ aja sih. Benar. Benar. dua. Ya. Bertiga. Sih. Bertiga tahun ya? Tiga sih. Kurang lebih 2 tahunan mungkin ya. 2 tahun jalan lah ya? Iya, 2 tahun jalan. Masuk ke perizinan. Oke. Apakah Mas mau buka usaha? Oh iya. Kan udah lama di FNB. Iya sih. Kalau ditanya planning seperti itu, terus terang kalau ditanya pengen pasti pengen sih. Cuman ya ngelihat ke depannya juga sih. Oh iya. Ada rezekinya atau enggak gitu aja sih. Karena biasanya kan kita ngelihatnya orang mau ke satu sektor itu perlu pengalaman dulu kan Mas. Ya benar Mulai juga dari sih. kerja dengan orang dulu, baru buka usaha sendiri kan kali. Jadi masih ngeliat ke depannya lah Ya semoga aja lah ya. Iya. Ngalir aja ya. Pengennya sih pengen ya. Pengen. Iya. Oke Mas Zaki, itu tadi ini ya itu mungkin pembahasan di perkenalan ya, masih perkenalan di awal kita tadi udah bahas pengalaman. Terus selanjutnya kita masuk ke pengalamannya Mas Zaki di bidang F&B yang mulai dari Desember ya Mas ya? Iya, benar. Mulai dari Desember 2022. Nah, di F&B sekarang ini job desk-nya apa? Oke, kalau ditanya job desk yang sekarang sebenarnya nggak jauh beda sama yang retail tadi, cuman kalau untuk yang sekarang untuk lebih kebanyakan di administrasinya sih tuh. Jadi ngecek stok barang, terus mantau tanggal expired barang juga, terus melakukan estimasi PO biar stoknya selalu ada nih
gitu. Terus apa ya? Kalau semisal ada barang datang juga melakukan loading barang kayak gitu-gitu aja sih. Loading barang sendiri. Kebanyakan sendiri, cuman ada beberapa apa ya, kedatangan yang dibantu sama driver gitu. Sendiri. Seringnya sendiri. Jadi itu terjadi. Kalau sekarang 8 jam. Full 1 minggu atau Iya, libur. Liburnya dari selama 1 minggu 2 kali sih, 2 hari. Sabtu Minggu, benar. Emang jadwalnya gitu atau bisa sewaktu-waktu bisa? Untuk sekarang jadwalnya memang begitu, pasti Sabtu Minggu sih. Kalau kita apakah benar 8 jam? Kenapa tuh? Jadi kan biasa kayak gitu ya Mas ya. Oke. Ya bicara F&B itu ya yang tertulis 8 jam. Cuman aktualnya biasa lebih gitu ya, bisa 10 lah, bisa lebih lah. Iya kalau di kita tiga belajar kalau di angkutan barang kan overload gitu. Nah kalau ini mungkin apa ya, overwork gitu ya. Overwork. Itu sering nggak Mas? Pernah atau enggaknya deh? Kalau ditanya pernah atau enggak, pasti pernah. Pernah ya? Ya pasti pernah. Cuman kebetulan untuk yang sekarang enggak sesering itu sih. Tuh, cuman pernah. Yang sekarang tuh berarti yang di tempat sekarang ini. Benar. Tapi di sebelum-sebelumnya sering itu ya? Ya, Oke. gimana ya? Kalau dibilang sering karena memang kebutuhan dan pekerjaannya juga ada yang masih harus diselesaikan, gitu aja sih. Oh. Masih penasaran apa tuh? Ada narasumber nih, narasumbernya Bakar. inti. udah Oke. Ya. Cukup. Tentunya. Atau kita rolling? Boleh ya. Oke. Jadi tadi ya, ini udah nemenin di awal pembahasan, awal perkenalan ya, awal perkenalan sampai dengan isi masih belum ya teman-teman ya, masih belum selesai ya. lanjut ini. Ya lanjut. Cuman kita ada host satu lagi yang nggak kalah menarik. Mungkin udah banyak yang kenal kali ya. Cukup terkenal orangnya. cukup. Di Surabaya tapi. Cukup terkenal di Surabaya. Cukup terkenal di Surabaya. Oke, mari kita panggil Mas Noval. Oke. Monggo Mas Noval. Sambil diminum Mas. Oke, boleh. Ini ada Gude. Sayang kita belum di endorse ya. Mungkin Waduh. Gude kalau mau di endorse kita juga terima sih ya. Ada cappuccino, ada ini. Udah ini aja, iya. Oke, siap. Selamat malam. Selamat malam. Oke. Siap. Diminum dulu. Iya, Nyantai dulu kita baru lanjut. harus running nasi dapat. Iya. Kalau yang pertama lah nggak dapat. Iya. Langsung lanjut ini Mas Ibu. Langsung lanjut aja. Oke, Mas Noval dari tadi di belakang layar nih ada banyak pertanyaan ini kan. Pasti banyak pertanyaan. Saya tadi udah kode-kode gitu Mas. Enggak, Gimana? keren Mas. Oh, iya. Di bidang event itu kalau kata teman-teman itu agak berat dan membosankan. Nah iya itu tadi makanya saya tanyakan FNB bener apa cuma apa enggak ya, ternyata bener ya kalau di alhamdulillah di tempatnya sekarang jarang overwork ya. Liburnya juga seminggu 2 kali. Iya ada liburnya. Nah ini liburnya nih Mas, ini liburnya nih karena memang kafenya libur juga Sabtu Minggu atau? Oh enggak, kebetulan kalau kafe tetap beroperasi. Cuman untuk jam kerja di posisi saya sekarang
kan pasti ada libur nih ya, kan nggak mungkin nggak ada. Kebetulan memang udah jatahnya nih dalam seminggu itu 2 kali, dan itu di Sabtu dan Minggu. Itu kalau Mas Zaki kesehariannya di kafe itu urutan aktivitasnya dari masuk pagi sampai pulang selama pulang. maksudnya Oke. ngecek gitu Oh enggak, atau aktivitas lain. pasti ada ya. Kalau dari pagi nih ya, oke, dari pagi mungkin waktu nyampe di tempat kerja nih, mungkin ngecek barang dulu, Sorry mas, saya Oke, potong. gimana boleh? Cek barang ini maksudnya barang yang sebelumnya udah di gudang dicek ulang, di recheck atau gimana? Oke. Baru-baru datang. Oke. Kalau untuk yang baru datang itu ngecek ulang lagi, gitu. Setiap pagi Mas. Pasti setiap pagi, pasti setiap pagi. Dan pasti. Jadi lebih gimana ya, kayak nge-refresh dari kemarin gitu loh. Ada apa ya? Buat ingatan juga gitu. Update lah ya mas. Benar, update gitu. Jadi ngecek barang dulu untuk di pagi hari. Kemudian setelah itu biasanya anak-anak yang ada di operasional di kafe itu mereka kalau mau minta barang buat operasional, mintanya pasti di saya. Jadi saya langsung harus membuat list dan mengirimkan barang-barang yang diminta oleh mereka ke operasional. Tuh. Itu setelah pagi tadi. Ya, itu masih di pagi sih. Masih di pagi. Masih di pagi ya. Masih di pagi. Terus kalau semisal untuk barang-barang yang diminta oleh anak-anak operasional, teman-teman yang di operasional itu udah terpenuhi semua, mungkin setelah itu lanjut ngecek data-datanya nih. Data-datanya gitu. Karena barang yang ditransfer ke teman-teman yang di operasional itu harus juga ditransfer melalui data. Tuh, jadi dari pagi itu ngecek barang dulu, terus melakukan transfer barang dulu ke pihak operasional, terus transfer datanya itu, terus kemudian setelah itu biasanya istirahat dulu sih. Ya, siang. Kalau siang istirahat. Udah masuk siang ini. Udah. Nah, istirahat dulu. Setelah itu biasanya sambil nungguin kalau semisal ada barang datang nih. Kalau ini dari luar ya? Iya benar. Kalau semisal nggak ada, mungkin rapi-rapi barang, terus bersih-bersih di area kerja gitu. Terus mungkin setelah itu melakukan stok opnim sih. Itu setelah istirahat ya berarti. Benar. Stok apa tadi mas? Stok opnim. Apa itu? Stok opnim tuh jadi Baru dengar. Oke. Opname itu kayak biasanya maklosi gitu Mas. Iya benar. Oh iya. Benar. Oke. Gimana mas Zaki? Mungkin penjelasannya. Oke. Ya. Kalau stok opnim di tempat saya tuh tadi barang-barang yang dikeluarin itu dicek lagi. Maksudnya yang setelah dikeluarin, kalau waktu mau pulang itu dicek lagi nih. Bener nggak tadi yang waktu habis dikeluarin ke teman-teman yang di operasional itu sekian, terus bener nggak sisanya sekian, kayak gitu. Jadi dihitung ulang. Tuh. Terus yang ini mas, tadi kan sempat ada transfer barang gitu ya? Benar. Transfer barang itu diangkat sendiri atau gimana? Atau ada orang operasional yang ngangkat? Oh, kalau itu kebetulan saya ngangkat sendiri sih. Saya nyiapin, saya ngangkat sendiri. Tuh. Tapi kalau Mas Zaki sendiri kesehariannya kayak mengangkat barang-barang dari pagi, bukan dari pagi sih, maksudnya setiap pekerjaan. Iya benar. Mas Zaki pernah menemukan ada keluhan nggak di Mas Zaki sendiri selama menjalani pekerjaan? Kalau untuk keluhan pernah, cuman alhamdulillahnya untuk saat ngangkat barang itu nggak terlalu sering sih. Gitu. Seringnya ngapain nih mas? Ke data ya? Iya, lebih seringnya lebih ke kayak ngitung sama mantau data gitu aja sih. Itu di by checklist paper, kertas atau komputer?
checklist paper iya, komputer juga iya. Tapi kan jarang ya di ya manual iyalah, cuman jarang ya mas daripada kalau ngedatanya itu sehari berapa jam? Kalau ditanya sehari berapa jam, mungkin kisaran 2-3 jam mungkin ya. Mungkin 2-3 atau 4 jam gitulah. 4 jam lah ya paling. Ya. Itu berarti Mas Zaki keluar-keluar nggak nyeri otot atau lain-lain tidak? Jarang ya? Pernah, cuman jarang. Iya. Jarang banget itu. Alhamdulillahnya jarang. Alhamdulillah jarang. Banyak ininya. Layar ya. Takutnya tidak seberapa. Berapa sering. Kalau di komputer katakanlah pas lagi rame gitu ya mas, bisa sampai 4 jam atau mungkin lebih. Sepengalaman saya maksimal mungkin sekitar 4 jam sih. Itu benar-benar 4 jam full depan layar atau? Iya, benar-benar depan layar tuh. Wah. Itu nggak ada istirahat dulu mas, kayak misalnya dulu, gitu. Kalau itu jalan-jalan dulu lah di stretching lah gitu. Biasanya kalau itu kan 4 jam nih non-stop, maksudnya di depan komputer ini mungkin biasanya karena pandangan terus ke layar komputer jadi agak gimana gitu pandangan. Gelap di mata. Bener kayak gitu. Pasti 4 jam ya. Ini 2 jam ya. Mata udah kering ya, apalagi lihat komputer 4 jam itu. Masih lama ini. Apalagi kalau kerja tekanan itu pasti 1 jam terasa 5 jam. Bener gak? Bener banget tuh. Biasanya kalau 12 jam. Lama lagi. Nah berarti ini Mas Zaki, selama bekerja di komputer ini ya, ini saya penasaran yang bekerja komputer itu komputernya 1 atau lebih? Kan kita mungkin ada ini ya layar tambahan gitu ya. Layar tambahan itu berapa layar gitu? Apakah cuma 1? Oh kebetulan cuma 1 sih. 1 ya. Oke. Di paparannya cuma Gelap di mata. 1 layar ya. Terus keluhan lain mungkin mas? Atau karena duduk lama 4 jam tadi? Ya itu salah satu juga. Nyeri di bagian pinggul, pinggang. Di pinggul lebih banyaknya di pinggul sih memang. Tuh. Atau karena duduk lama terus pas berdiri langsung kram atau apa kesemutan gitu. Kebetulan kalau di saya enggak sih, cuman lebih karena mungkin lebih lama duduknya. Jadi kalau waktu habis duduk terus bangun kayak berasa gimana gitu. Berasa gimana gitu. Terus itu rasa sakitnya itu ya mas ya, itu sampai bawa ke rumah nggak? Apa cuma di tempat kerja aja gitu, sampai rumah udah enakan? Oke, alhamdulillah selama ini waktu pulang sampai rumah udah nggak berasa sih. Iya. Selama ini ya. Iya. Selama bekerja. Kan jadi jarang. Pernah ya malah ya? Mungkin kalau semisal kayak angkat-angkatnya aja sih, kan kadang kalau semisal ya barang yang datang banyak banget tuh, misal gitu. Nah itu baru berasa tuh kayak kram dan semacamnya kayak gitu berasa sih. Kalau misal barang datang banyak ini pasti ngerasain. Iya. Iya. Sendiri maksudnya. Iya benar. Pasti ngerasain. Kalau terus ini Mas Zaki, rasa misal nih pas lagi hektiknya nih ya datang itu, pertanyaan saya sama, apa rasa keramnya itu sampai ke rumah? Maksudnya sampai dirasakan ini, sampai rumah tuh masih kerasa gitu. Kalau itu alhamdulillahnya enggak sih. Mungkin biasanya setelah kayak ngerasa kram gitu, mungkin biasanya habis istirahat udah agak enakan sih gitu. Kan kadang ada nih mas, orang pekerja yang sampai besok itu masih sakit gitu. Apalagi kalau angkat-angkat berapanya biasanya
apa? Koyo ya. Iya. Kecetit. Iya, pernah nggak Bahasa bahasa apa ya? bahasa apa bahasa Indonesia? Bener kecetit. Iya, iya. Pernah nggak? Kalau alhamdulillahnya selama ini nggak pernah sih. Nggak pernah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan minta juga. Jangan sampai ya. Ada minta. Jadi mungkin kalau kita urutkan tadi ya mulai dari mungkin kram ya paling. Kram terus mungkin Mata lelah, iya, mata kabur lelah, pandangan, sama sakit pinggang waktu ini Iya. setelah itu lama. setelah tidur lama, 4 jam lagi. Nah itu menurut Mas Zaki nih, kalau misal duduk 4 jam, yang tadi ya sakit pinggangnya itu masih mau berdiri, ya mungkin kita orang awam wajar lah ya, wajarnya karena 4 jamnya itu Oke. gitu. Tapi kalau yang mau saya tanya ini, apakah faktor utamanya dari 4 jamnya itu atau ada faktor lain? Contoh kayak kursi mungkin gitu Mas. Kursi Oh. ya, tanpa kursinya apa Terlalu keras, keras, terlalu lampu atau gimana? iya, atau ketinggiannya gitu Mas. Mungkin Oke. mejanya terlalu rendah di Antara sini. kursi sama kakinya Mas Zaki ini lebih panjang ya. Iya. Oke. Terlalu iya, nggak pas gitu. Nggak tersangga dengan baik ini. Oke. Kalau untuk itu mungkin bisa dibilang iya ya. Dari faktor kursi, karena memang di tempat saya kerja kebetulan kursinya kayak nggak ada sandarannya gitu. Oh, Sandaran nggak ada. Bisa dari kayak gini nih ya. Jadi harus tetap tegak. Bener. Gak ada ini juga pasti ya. Nggak ada. Tangan juga ya. Jadi cuma kursi kotak gitu. Mungkin dicontohin Mas, boleh dicontohin. Waduh, gimana tuh nyontoinnya tuh? Gini aja berarti Oh. udah ya. Ya lebih kayak gini aja sih. Nah, ya Kayak Capek itu, capek pasti. lumayan sih. Iya. Orang kalau nongkrong setengah 1 jam aja udah pasti kerasa gitu. Itu makanya. Apalagi kerjaan gitu. Tuntutan. Iya, benar-benar. Pressure-nya itu juga kan menambah beban kerja. Itu selama 4 jam ada ini nggak Mas? Kayak diselingi sambil dengerin musik lah atau selingi apa? Oke, kalau misal untuk selama 4 jam itu sebenarnya kan kerjaannya duduk kan ya. Jadi kalau misal udah ngerasa agak gimana gitu di punggung atau di bagian belakang gitu, biasanya nyoba buat berdiri, terus jalan-jalan di sekitar area gitu. Itu sih, biar nggak gimana ya, nggak bener-bener kerasa sakitnya gitulah. Tentang resiko-resikonya mungkin Iya. Ya, resiko-resikonya Mas. apa Mas kira-kira yang Mungkin karena lelah mata, salah input data gitu. Nah, Ya, itu gitu. itu sering sih sebenarnya malah. Sering. Sering itu malah. Karena memang kebetulan kalau sepengalaman saya ya, yang lebih jadi keluhan itu penglihatan sih. Karena memang sering banget lah. Maksudnya mungkin kalau misal apa namanya duduk mungkin masih bisa diselingi kayak stretching atau misal berdiri atau gimana gitu. Nah kalau misal pandangan ini kalau misal udah lama banget, nah itu kadang mungkin kalau misal udah berasa capek atau ngeblur atau gimana itu biasanya coba buat ngeliat sekeliling juga sih, itu biar nggak salah juga kerjaannya. Tapi pernah ya Mas? Pernah. Sering. Lumayan. itu gimana Mas? Apa sampai ke kirim apa Oh. sempat di cross check ulang? Alhamdulillahnya sempat di cross check. Iya. Tapi dalam seminggu pasti ada gitu Mas. Salah input gitu. Pasti ada sih. Pasti ada. Pasti ada sih. Iya. Kalau sampai bener salah kirimnya, untungnya nggak pernah ya. Kalau itu alhamdulillahnya nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah. Mungkin kita tadi udah ngulik resiko keluhan gitu ya. Kita lanjut ke harapannya. Harapannya. Ya harapan dari- atau menginginkan solusi dari Nah, kerjaan ini. iya. Oh. Kalau oke. misalnya ada yang kurang dari yang bekerjanya Mas Haki, solusi dari apa? latar belakangnya dari ini yang dirasakan aja. Iya, oke. Ya jelaskan aja. Yang diharapkan dari Mas Haki seorang Mm-mm. seperti apa?
Oke. Oke, kalau misal dari pengalaman saya ya, mungkin kalau harapan untuk kedepannya mungkin sebenarnya pengen dan berharapnya itu kayak lebih dapat kursi yang ya nyaman lah untuk dibuat kerja lama gitu. Terus untuk harapan selanjutnya mungkin kursi nyaman apalagi Meja ya, mungkin Mas. kalau meja kebetulan oke aja sih. Mungkin lebih ke kursi aja. Kursi, Iya. kursi, Bingung Mas. juga nih mau gimana nih ke depannya nih. Kalau kursi ini yang nyaman nih maksudnya bentuk kursinya atau ketinggiannya gitu. Mungkin postur yang pasti gimana kalau misal buat kerja lama, postur juga nggak capek gitu. Itu aja sih menurut saya yang lebih penting. Kan sempat kita tahu Mas Zaki ini sempat adalah sedikit manual printing lah ya. Jadi saya mau tanya di situ Mas, waktu pekerjaan mengangkat gitu lah ya, itu biasanya barang itu dimasukkan ke mana Pak, ditaruh aja di Oke, kebetulan di tempat saya banyak untuk penempatan barang-barang tersebut ada di rak. Jadi terbuka. Jadi setiap barang datang terus dicek, terus kalau misal sudah sesuai ditempatkan di raknya. Itu ya Mas, ngalamin dimana ini terlalu tinggi nih naruhnya, sedangkan barang ini berat gitu ya. Oke. Pernah nggak gitu? Pernahnya bukan karena berat, karena kebanyakan sih biasanya. Oh, Iya. Jadi keluhan yang kayak sakit yang atau nyeri-nyeri gitu mungkin dari banyaknya itu ya. Benar. dari beratnya, Bukan dari Banyaknya itu. saking banyaknya gitu. Itu apa sih Mas barangnya Mas? Kebetulan di tempat saya ini kayak bahan-bahan makanan sih, bahan-bahan makanan, terus sirup, kebetulan kan itu kafe, terus iya. sirup, terus biji kopi, gula, kayak gitu sih biasanya. Gula gitu ya. 10 kilo, 10 kilo gitu. 10 kilo Kalau dari banyak itu rasa jelas pasti asli. pasti. Oke, jadi harapannya mungkin utamanya di kursi. Iya. Ya, oke lah ya Mas. Oke. Masih oke. Sama kalau jam istirahat gimana Mas? Apakah Untuk selama ini alhamdulillahnya cukup, karena saya juga bisa mengoptimalkan jam kerja biar kalau misal selepas istirahat terus balik lagi kerja kayak nggak ada keluhan gitu. Itu maksudnya istirahatnya udah ada jadwalnya atau bebas kalau misal Mas Zaki mau istirahat 1 jam duluan, nggak apa-apa, atau nanti nggak apa-apa, atau nunggu pekerjaan yang Iya. satu ini selesai baru? atau dapatin misalnya istirahatnya jam 12 siang gitu. Oh gitu. Kebetulan di posisi saya yang sekarang itu nggak ada kayak harus jam berapa gitu, nggak sih gitu. Tapi yang penting istirahatnya 1 jam. Tapi 1 jam bebas. Nah, Udah tahu ya Pak ya? Jadi Udah dari tahu. resiko-resikonya, Keluarnya, keluhannya, juga harapannya. dinginnya Mas Zaki Iya, gimana? gimana? Mungkin udah berapa menit ini ya? Udah 20 menitan mungkin ya? Udah berapa menit ya? Udah berapa menit Mbak Mia? Tepat. 40? Sudah 40 menit. Waduh, sudah cukup lama ini. Mungkin sebelum closing, ada lagi nggak Bal? Pertanyaan dari Mas Gopal ini yang masih kepo gitu. Gimana? Sudah mungkin Iya. mungkin Mas Devin kalau masih ada gitu. Kalau dari saya sudah sih ya, Sudah sudah cukup juga. pertanyaannya. Dari Mbak Mia di belakang layar. Ada ya? Dan tadi masalahnya Oh masih ada. Oh, masih ada. oke, boleh. jadi kayak nunggu ke bosnya gitu. Hmm. Minta Bentar, ini saya kita ulang ya biar kedengeran. Oke. Jadi, diulang lah. Kata Mbak Mia, apakah Mas Zaki pernah
mengeluh ke bosnya tentang Oke, pekerjaan. Biar contoh misal Mas Haki mengeluh pengen kursi, apakah pernah bilang ke bosnya? Itu Minta kursi, ya, gitu. apakah pernah? Kalau Pernah. pernah, responnya seperti apa, Mas? Oh, Misal pernah, Misal oke. pernah ya. Kebetulan belum pernah juga sih. belum pernah. Iya. Jadi Kalau rasa pingin ngomong itu ada lah ya Mas. Ada lah ya. Ayo. Apa? pasti ada sih kalau Belum itu. pernah, Belum pernah ke sih. bosnya. Iya. Batasannya lah. Banyak banget pertimbangannya nih. Tapi apa Mas tadi Mas? Monggo dilanjut. Tapi apa tadi? Ya, cepat. Ya kalau ngomong sih belum pernah, tapi apa? Saya potong. Kalau ngomong belum pernah, tapi ya itu tadi pasti niatannya pasti ada Oh, gitu. Iya. Tapi masih belum sampai sekarang ya. Ya. Ya mencoba untuk gimana ya? Mensyukuri yang ada aja sih. Oh, oke, asik. Nah, ini nih. Bersyukur. Jadi manusia yang susah. Ya. Mungkin setelah podcast ini besok Mas Haki langsung bilang kata. Semoga saja ya. Masih sendiri ya. Oh ya, ada lagi nggak? Ini Mbak Mia. Mbak Mia Udah. sudah cukup kan? Oh, iya. Nah, sebelum ini satu lagi. Oke, boleh. Tentang komunikasi, Mas. Mm-mm. Nah, di FNB ini, di tempatnya Mas Agi sekarang, komunikasi antar pekerja gitu ya, antar pekerja Ya. dengan atasan gitu, gimana? Apakah Aman. apakah aman gitu? Apakah Atau jadi sering salah? miskom. Iya, kan itu bisa jadi salah satu ini ya, stres kerja. Kalau Oke. dikatakan namanya stres kerja, Mas. Oke. Lelah gitu. Ya. Kalau untuk miskom, menurut saya di pekerjaan manapun pasti ada ya. Cuman untuk di tempat saya, alhamdulillahnya masih bisa diminimalisir dengan kayak cross check ulang informasi-informasi yang ada, kayak gitu aja sih biasanya. Tapi bagus komunikasi rekan-rekan kerja. Ya alhamdulillahnya untuk komunikasi dan kerjasamanya masih baik. Nggak sampai kan kadang ngaruh ke psikologi. Ya. Oh, Omongan-omongan itu kan. Kadang Nggak mau malas bekerja. Jadi ini tuh aneh kayak gitu, jadi sempet ya Mas ya gitu yang Pernah, sampai atau pengaruh ke enggak? psikolog gitu. Psikolog. kalau itu saya rasa belum pernah sih. Ya. Sehat berarti ini. Sehat berarti. Alhamdulillahnya. Lingkungannya sehat. Alhamdulillah. Itu yang susah dicari tuh, Pak. Itu yang susah dicari itu. Kadang kalau ketemu lingkungannya toksik itu yang susah. Waduh, Bener Mas Haki? benar. Lu mau ngapa-ngapain enggak mood itu ya Mas. Waduh. Oke, mungkin itu aja ya Pak ya. Jam 40 menit 40 Dan capek nih. Oke, jadi sebelum closing nih Mas Zaki, Boleh. ada Oh, waduh. Motivasi untuk rekan-rekan yang sebidang mungkin ya, kayak sebidang atau yang lain gitu. atau pekerja yang secara umum lah, boleh lah. Yang boleh yang bekerja secara umum boleh. Apa ya? Pesan Mas, pesan. Kak bingung nih kalau mau ngasih pesan nih, terus terang nih. Apa aja deh, terlintas saja nih di pikiran. Yang terlintas aja ya. Iya. Oke. Mungkin kalau mau buat temen-temen, yang pasti kalau dari saya pribadi mungkin kan kita juga diterima di suatu perusahaan buat kerja, pasti untuk kondisi-kondisi awal itu mungkin banyak yang kurang cocok nih biasanya nih. Nah, gitu. Jadi kalau pesan dari saya sih mungkin dicoba dulu, buat dibikin enjoy aja dulu. Kalau semisal kedepannya memang bisa dibuat bikin nyaman, entah itu dikomunikasikan, didiskusikan, itu alhamdulillahnya mungkin bisa lebih baik lah untuk kinerjanya. Mungkin seperti itu sih. Oke, Mas Zaki, terima kasih Mas Zaki. Ini kalau anak zaman sekarang close, benar gak Mas Omar? Harus mencoba dulu. Harus coba dulu ya. Harus mencoba. Jalani dulu ya. Jalani dulu. Bisa mungkin dibikin nyaman ya kan. Terus bukan berarti yang langsung bukan seperti itu ya. Coba dulu siapa tahu. Ya benar tuh. Cocok kan bisa dilanjut ya.
besar-besarnya. Oke. Ini terima kasih Mas Zaki buat waktunya. Sama-sama ya. nih. Terima kasih Mas. Ya sama-sama. Ini juga sekalian ya buat teman-teman K3 di luar sana ya Pak ya, barangkali inspirasi nih mau bikin ini nih identifikasi risiko pekerja event kan jarang ya? Jarang. Jadi bisa jadi salah satu inilah apa namanya referensi ya. Referensi kalian bisa ngambil dari ini kan nanti rencana kita lagi gitu. Iya gitu seperti itu. Ya mungkin share, like dan komen ya. Iya, jangan lupa di awal aku. Jangan lupa like terus di share supaya teman-teman nanti barangkali ada di sebidang ya, sebidang K3 ini mereka biar lebih tahu lagi dieksplor karena katanya hanya konstruksi ya, padahal di seluruh sektor kita bisa masuk ya. Bisa masuk, langsung share ke keluarga, ke teman-teman, ke pacarmu juga gak apa-apa. Mana lagi Bang? Terserah. Pokoknya di share aja. Oke, di share. Dan semua tahu. Di like, di subscribe. Oke. Itu sekali lagi saya dan teman-teman Mas Zaki mengucapkan terima kasih banyak untuk waktu dan sharing. Semoga dari sharingnya Mas Zaki ini ya bermanfaat lah, nggak cuma untuk kita yang lagi masih mahasiswa, mungkin buat teman-teman lain yang udah kerja atau ya siapapun itulah, semoga bermanfaat. Ya semoga lah ya. Diserap sama teman-teman. Amin. Ya mungkin itu aja, ya Pak. Iya. Mau bikin kata-kata? Sudah. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan boleh tanya di Instagram. Kolom komentar. Jangan. Di Instagram. Mas Noval ya. Boleh. Nanti dicantumin juga sekalian promo. Iya. Di sini, oke, Instagram saya di sini, Instagram Mas Zaki ya di sini. Instagram Mamiya. Oh iya, Instagram Mamiya. Oke, mungkin itu saja. Closing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.